Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita pada pembahasan cepat, pintar, tata bahasa Arab, metode tamsil untuk materi yang ke-12. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan materi ini sehingga lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari materi ini. Sebelum masuk kepada materi, kita baca terlebih dahulu seperti biasa kitab Al-Akhlaqul Banin melanjutkan materi yang sebelumnya sebagai sarana praktek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-waladul muti'u ay hadza. Maksudnya ada hadza di depan. Ini itu al-waladu anak, sifatnya anak, al-muti'u yang patuh, taat. Hasanun Hasan itu waladun anak, sifatnya anak, muti'un yang taat. Yusolli sholat siapa Hasan, kulla yaumin setiap hari. Sholat as-sholawati beberapa sholat, sifatnya sholat al-khamsa yang 5. Fi awqatiha di dalam waktu-waktunya sholawatil khamsi. Wa yuwazibu dan rajin siapa Hasan alal huduri atas hadir fil madrasati di sekolahan. Wa ala qiraatil qur'ani dan rajin atas membaca Quran. Wa mutola'atid durusi dan memutola'ah, mempelajari pelajarannya fil baiti di rumah. Walidzalika dan karena itu yuhibbuhu cinta kepada Hasan siapa abuhu bapaknya Hasan wa ummuhu dan ibunya Hasan wa asatidatuhu dan guru-gurunya Hasan wa jami'un nasi dan semua manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita pada tata bahasa Arab. Kita kali ini akan membahas isim ghairu munsharif. Karena metode ini saya bikin metode cepat, maka saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, akan tetapi langsung kepada pokoknya. Untuk menghantarkan pemahaman apa itu isim ghairu munsharif, saya perlu kiranya menjelaskan bahwa isim sebenarnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Apa itu isim munsharif? Isim munsharif adalah isim yang bisa menerima tanwin. Misalkan contohnya lafal zaitun. Rojulun itu orang laki-laki, ustadun ustad ya. Zaitun ini nama orang. Muslimun orang yang Islam atau muslim. Muhammadun ini juga nama orang Muhammadun misalkan. Dan perlu diketahui bahwa mayoritas isim soreh, isim yang jelas, itu dalam bahasa Arab adalah isim yang munsharif. Artinya prosentase isim yang ghairu munsharif itu sebenarnya kecil. Mungkin nggak ada 10% lah kalau di prosentase. Nah, apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif singkatnya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Kita fokus kepada ini aja dulu. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan mengingatkan kembali bahwa kalimat isim itu bisa di-i'robi rofa, nasab, dan jar. Jadi jar itu ciri-ciri isim. Pasti isim. Karena apa? Kalau nggak isim itu nggak mungkin di-i'robi jar. Lalu ciri-ciri isim yang selanjutnya kemarin itu juga ada tanwin. Jadi jar sama tanwin ini melekat menjadi ciri-ciri isim. Nah, sedangkan fi'il itu i'rabnya rofa, nasab, dan jazm. Sehingga jazm ini juga menjadi ciri khas fi'il. Karena tidak mungkin fi'il itu di-i'rabi jar. Ciri khas fi'il yang selanjutnya adalah dia tidak akan mungkin bisa ditanwin. Hubungannya ini dengan isim ghairu munsharif. Ini kalau kita membahas masalah definisinya. Definisi isim ghairu munsharif ini sebenarnya ada Arabnya panjang. Kita akan bahas lebih lanjut untuk materi kitab Jurumiyah mungkin pada lain waktu yang insya Allah akan pada waktunya saya akan membahas kitab Jurumiyah secara lengkap berikut menurutnya. Di sini saya ungkapkan simbolnya saja. Yang dinamakan isim ghairu munsharif adalah isim yang menyerupai fi'il dalam hal mempunyai dua unsur. Dua unsur itu, satu unsur itu kembali kepada lafal atau dari segi lafalnya, satu unsur itu dari segi makna. Atau menyerupai fi'il karena isim itu punya satu unsur tapi menempati dua unsurnya. Jadi seakan kayak sama kayak unsurnya fi'il. Nah,
Kita sebelum membahas lebih lanjut, kita fokus pada kata-kata menyerupai fi'il. Nah, ini yang jadi fokus pembahasan kita. Ciri khasnya isim itu tanwin dan jar. Karena ini merupakan ciri khas isim, maka ketika isim itu menyerupai fi'il, maka ciri khas isimnya sudah tidak bisa begitu melekat lagi kepada isim. Sehingga kalau ada isim yang menyerupai fi'il, maka dia tidak bisa lagi utuh keisimannya. Nah, untuk membuktikan itu caranya, salah satunya itu dengan cara yang tadinya bisa menerima tanwin, menjadikan isim itu tidak menerima tanwin. Jadi kalau kita ibaratkan pada orang, seperti orang banci, seperti orang waria. Dia laki-laki tapi tidak utuh laki-lakinya. Atau orang yang tomboy, dia perempuan tapi tidak utuh perempuannya. Sehingga atributnya tidak sepenuhnya seperti jenis kelaminnya. Begitu juga isim. Karena isim ini sudah tidak utuh isimnya karena sudah menyerupai fi'il, maka atribut keisimannya itu tidak lagi utuh. Sehingga yang tadinya bisa menerima tanwin, karena menyerupai fi'il, maka menjadi tidak bisa menerima tanwin. Gitu ya, paham ya? Kita lanjutkan penyerupaannya seperti apa. Saya tuliskan di sini penyerupaannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa fi'il itu mempunyai dua unsur. Yang pertama adalah unsur hadas. Hadas itu makna dirinya atau kejadian. Jadi kalau misalkan ada orang bicara, nah ini, zahaba begitu, dia kan punya makna unsur dirinya, yaitu pergi. Nah ini dalam konteks lafal. Akan tetapi secara makna kalau dipakai, fi'il itu punya unsur yang lain, yaitu zaman. Jadi zaman atau waktu ini dalam konteks makna, fi'il itu secara otomatis punya satu unsur waktu yang menyertai. Bisa waktu lampau, bisa waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Seperti tadi lafal dhahaba. Kalau dari sisi lafal kita sudah langsung terfikirkan bahwa dhahaba itu pergi. Akan tetapi dalam konteks makna, dalam konteks pemakaian ketika dhahaba, maka dia mempunyai arti telah. Nah, ini satu unsur, ini satu unsur lagi. Begitu juga yadhabu. Ini kembali ke lafal itu adalah perginya. Sedangkan kembali kepada makna itu adalah sedang atau akannya. Idhab itu secara lafal dia artinya pergilah. Secara lafal itu sebenarnya pergilah itu. Secara makna dia akan. Karena orang memerintahkan itu belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan tentu tidak diperintahkan. Ini dalam konteks fi'il punya dua unsur. Nah, sekarang isim sebenarnya itu cuma punya satu unsur tok, yaitu unsur hadas atau makna dirinya. Jadi kalau lafal zaitun, ya sudah, dia maknanya Zaid, nama orang. Udah, lafal rojulun, ya maknanya orang laki-laki. Ustadzun maknanya ustadz. Nah, jadi tidak ada unsur-unsur yang menyertai. Karena ini murni punya satu unsur, tidak ada penyerupaan kepada fi'il, maka lafal-lafal zaitun, rojulun, dan seterusnya ini dihukumi munsorif. Akan tetapi berbeda, ini maaf ya, saya nulisnya pakai mouse jadi susah, bukan nulis pakai pena ini. Sedangkan isim gharu munsorif itu adalah isim yang menyerupai fi'il dalam hal mempunyai dua unsur ini. Contohnya lafal ahmada, umaro, makata, ramadana. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa dua unsur isim ini? Sehingga kenapa sampai isim ini dikatakan menyerupai fi'il? Kita lanjutkan. Penyerupaannya seperti apa? Isim yang menyerupai fi'il dalam literatur Arab itu cuma ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama isim alam dan yang kedua isim sifat nanti ya. Kali ini kita membahas isim alamnya dulu. Jadi yang pertama isim alam. Kemungkinan yang bisa menyerupai fi'il dalam hal dia mempunyai dua unsur. Tapi tidak semua isim alam tentunya. Isim alam itu apa? Isim alam ya nama. Terserah. Boleh nama orang, nama kota, nama daerah gitu maksudnya. Boleh nama apapun. Yang penting nama. Kalau nama berarti dia ada kemungkinan bisa dihukumi ghairu munsharif jika beserta dengan 6 hal ini. Jadi kalau ada isim alam yang beserta 6 hal ini maka dihukumi ghairu munsharif. Yang pertama adalah wazan fi'il. Dalam fi'il itu ada wazan yang berbunyi af'ala. Ini khusus wazannya fi'il madhi. Fi'il sulasi mazid ala rubai. Yang menjadi 4
yang ditambah hamzah. Contohnya lafal aslama, dia telah Islam. Ahmada itu nama orang. Akan tetapi karena dia menyerupai kepada af'ala, maka ahmada ini dihukumi huruf munsharif. Karena isim menyerupai fi'il. Menyerupainya bagaimana? Dalam hal mempunyai dua unsur. Unsur yang pertama kembali kepada lafal, unsur yang kedua kembali kepada makna. Yang kembali kepada lafal apa? Yang kembali kepada lafal adalah ahmada ini mengikuti wazan af'ala dalam konteks lafalnya. Nah, dalam konteks maknanya gimana? Dalam konteks maknanya adalah lafal ahmada itu adalah isim alam. Nah, berarti lafal ahmada itu lafal ahmada itu punya dua unsur. Karena lafal ahmada punya dua unsur, sehingga lafal ahmada atau yang semisal dengan lafal ahmada itu dihukumi ghairu munsharif. Lalu yang kedua, udul. Ada yang membaca udul, ada yang membaca adal. Monggo. Kalau saya dari guru saya terbiasa membaca udul. Contohnya lafal umaro. Udul itu apa? Peralihan. Contohnya lafal umaro ini adalah peralihan dari lafal amirin. Sejarahnya seperti apa? Ini kita bahas pada sesi yang berbeda. Intinya peralihan. Lihat ngudul. Nah, sekarang konteks lafal umaro menyerupai fiilnya bagaimana? Iya, karena ini punya dua unsur-unsur. Yang pertama dia kembali kepada lafal, yaitu dia ada peralihan. Kita tahu peralihan itu ciri khasnya fiil. Fiil itu bisa beralih dari fiil mati, fiil mudhari, dan seterusnya. Karena ini ada peralihan, sehingga secara lafal dia menyerupai fiil, yaitu beralih dari lafal amirin menjadi ngumaro. Akan tetapi secara makna dia tetap isim alam. Sehingga karena lafal ngumaro ini punya dua unsur itu, maka ngumaro itu dibikin ghairu munsharif. Apakah harus umaro? Tidak. Bisa umaru kalau i'rabnya rofa. Akan tetapi pemahaman isim ghairu munsharif adalah kata kuncinya tidak bisa menerima tanwin. Resikonya kalau tidak bisa menerima tanwin, maka i'rab jarnya tidak menggunakan kasroh, akan tetapi menggunakan fathah. Yang ketiga adalah ziyadah alif nun atau tambahan alif nun. Ziyadah alif nun itu contohnya lafal usmana atau lafal-lafal yang lain yang nama orang yang ada tambahan alif dan nun di belakang. Tapi alif dan nun ini bukan ciri-ciri tasniah ya, bukan ciri-ciri dua, akan tapi memang bagian dari kalimat tersebut. Kalau ada yang begini, maka ini juga dihukumi ghairu munsharif karena dia punya dua unsur. Unsur yang pertama adalah dia ditambahi alif dan nun. Dan secara makna dia adalah isim ngalam. Karena secara makna dia isim ngalam, sehingga lafal seperti lafal usmana ini menjadi punya dua unsur. Karena punya dua unsur, maka ini jadi menyerupai dengan fi'il. Karena menyerupai dengan fi'il, maka akhirnya dihukumi ghairu munsharif sehingga tidak bisa menerima tanwin gitu. Lalu yang keempat, targhib masji. Yang dinamakan targhib masji adalah susunan dua kalimat sebenarnya tapi dibuat satu kalimat, dihukumi satu kalimat. Ini jarang berlaku, jarang kita temui, kecuali setahu saya itu ada beberapa kalimat saja di bahasa Arab, salah satunya yaitu lafal ba'labaka dan ma'dikariba. Ini dua kalimat aslinya ba'lun dan bakun ini akan tetapi dibikin satu. Nah, ini yang dinamakan targhib masji. Menjadikan ini punya dua unsur seperti kalimat fi'il yang kembali kepada lafal itu adalah targhib masjinya karena memang yang disusun dua kalimat menjadi satu ini memang dalam konteks lafal, akan tetapi dalam konteks makna ini tetap isim ngalam. Nah, sehingga lafal ba'labaka itu punya dua unsur. Jadi kalau i'rab rofa dia ba'labaku, kalau nasab dan jar ba'labaka tetap. Ciri-ciri jarnya menggunakan fathah dan tidak boleh ditanwin karena dihukumi huruf munsharif. Yang kelima adalah asmu ajam, isim ajam. Isim ajam itu apa? Asmu ajam itu adalah nama selain nama Arab. Nama yang diambilkan selain dari kata-kata resmi Arab. Kalau ada nama selain Arab itu juga kemungkinan tetap dihukumi ghairu munsharif. Contohnya lafal Ibrahim, Ismaila, ini nama-nama bukan nama-nama Arab sebenarnya. Karena bukan nama Arab, maka ini dihukumi huruf munsharif. Nah, kenapa dihukumi huruf munsharif? Karena dia punya dua unsur. Unsur yang pertama dia adalah nama selain Arab. Unsur yang kedua dia tetap nama, tetap isim ngalam. Gitu. Sehingga karena ini punya dua unsur, dihukumi menyerupai fi'il. Karena menyerupai fi'il, maka
lafal Ibrahima, lafal Ismaila, dan nama-nama selain Arab yang lain itu dihukumi ghairu munsharif. Lalu yang keenam, isim alam bersamaan dengan taknis. Ini sebenarnya ada syaratnya. Isim alam atau nama yang disertai dengan taknis ini bisa dihukumi ghairu munsharif itu seperti apa? Akan tetapi kita bahas pada sesi yang lain, terutama pada insya Allah pada pembelajaran kitab Jurumiyah pada waktu yang akan datang. Kenapa tidak saya bahas sekarang? Karena seperti saya katakan di awal bahwa metode pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran cepat, sehingga saya perlu menggarisbawahi yang saya kenalkan adalah yang paling sering dipakai di lapangan, yang paling sering muncul, sehingga ketika berbicara isim ghairu munsharif pun saya kondisikan dengan pembahasan yang cepat dan simpel karena diharapkan lebih mudah untuk bisa dipahami. Dan untuk isim ghairu munsharif ini yang paling penting untuk diperhatikan, yang paling sering dijumpai adalah yang pertama Ahmada, wazan fi'il, Umaro yaitu udul, Musmana ini istiadah alif nun. Ba'la baka ini hampir tidak pernah dijumpai. Lalu Ibrahima Ismaila yang asma ajam, terakhir yang ada taknis. Berarti yang kita lewati adalah yang nomor 4 ini. Anggap saja kata-katanya cuma ini saja. Lalu yang selanjutnya adalah isim sifat. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya nanti. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menghantarkan pada pemahaman kita semua tentang isim ghairu munsharif dan alasan-alasannya. Saya akhiri sesi kali ini. Tidak lupa saya berpesan untuk like, subscribe, dan bagikan sehingga lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya akhiri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.